Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin untuk menjelaskan terkait mata kuliah kimia dasar, yaitu tentang teori perkembangan atom. Jadi PPT ini dibuat semena untuk memperbaiki nilai kimia dasar ya. Yang pertama yaitu Ahmad Mulyana, yang kedua yaitu ada Mas Ferry Ali Mustafa, yang ketiga yaitu ada Mas Ilham Rifat Saugiyah. Jadi kita bekerja sama untuk membuat mata kuliah kimia dasar ini. Mungkin ya untuk penjelasan mungkin tidak detail ataupun tidak secara ini ya, tidak secara menyeluruh, tapi mudah-mudahan tugas pembuatan video ini mudah-mudahan untuk memperbaiki nilai kimia dasar kita bertiga ini ya. Lanjut, yaitu tentang teori perkembangan atom. Nah, jadi kali ini kita akan membahas tentang materi perkembangan atom. Apa sih atom? Jadi ketika kita memotong satu batang kapur tulis, kapur yang seling ditulis ya. Di apa kalau dulu itu kan belajar itu sama kapur ya. Kapur ditulis di apa sih? Papan tulis yang hitam itu. Dibelah menjadi dua bagian, kemudian dipotong lagi menjadi dua bagian lagi. Dan seterusnya hingga tidak dapat lagi kapur tersebut tidak dapat lagi menjadi potongan. Nah, bagian terkecil yang tidak dapat lagi ini, yang tidak dapat lagi dipotong ataupun dipotong lagi ini awal mulanya perkembangannya konsep atom. Nah, itu contohnya, contoh yang mudah. Terus secara ilmiah, pengembangan konsep atom ini yaitu ada dari John Dalton di 1805, di tahun 1805 ya, perkembangan atom. Ada J. Thomson di tahun 1897, ada Ruth Hilford ya di 1911, ada Niels Bohr di 1913. Lanjut, slide kedua. Jadi menurut model atom, apa sih model atom Dalton? Jadi menurut John Dalton mengemukakan hipotesa tentang atom berdasarkan hukum kekekalan massa. Jadi teori yang diusulkan John Dalton itu yang pertama adalah bagian terkecil dari materi yang sudah tidak dapat dibagi lagi. Itu menurut John Dalton ya. Yang kedua, atom digambarkan sebagai bola pejal yang sangat kecil. Suatu unsur memiliki atom-atom yang identik dan berbeda membentuk senyawa dengan perbandingan bilangan bulat dan sederhana. Yang ketiga, atom bergabung untuk senyawa dengan perbandingan bilangan bulat dan sederhana. Yang keempat, yaitu reaksi kimia merupakan pemisahan atau penggabungan atau penyusunan kembali dari atom-atom. Sehingga atom tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan. Itu menurut John Dalton ya. Itu teori yang diusulkan menurut John Dalton. Hipotesa Dalton digambarkan dengan model atom sebagai bola pejal seperti ada tolak peluru. Teorema Dalton tidak dapat menerangkan suatu larutan dapat mengantarkan listrik. Lanjut. Nah, ada nih menurut teori atom, menurut model atom menurut Thomson. Jadi kelemahan dari Dalton yang tadi telah dijelaskan itu, atau menurut John Dalton itu, diperbaiki lagi atau disarahi ya, diperbaiki lagi oleh J. Thomson. Jadi beliau ini, John Thomson ini mengeksperimen tabung sinar katoda. Apa hasilnya? Hasilnya, eksperimen itu menyatakan ada partikel bermuatan negatif dalam atom yang disebut dengan
elektron menurut Thomson. Jadi J. Thomson ini berkomentar atau menyimpulkan lagi terkait tentang atom yang dinyatakan oleh John Dalton tadi ya. Nah, jadi eksperimennya itu partikel bermuatan negatif dalam atom yang disebut elektron. Thomson juga mengusulkan model atom seperti roti kismis atau kue onde-onde. Jadi Thomson juga menggambarkan atom itu seperti roti kismis, yang dimana roti kismis ini di rotinya itu bulat ya, rotinya itu bulat, di tengah-tengahnya itu ada kismis ya, kismis yang kecil-kecil itu. Nah, itu menurut John Thomson itu ya. Terus model atomnya kayak kue onde-onde, kata John Thomson. Kue onde-onde, kue onde-onde kan bentuknya bulat ya. Mungkin teman-teman pernah makan kue onde-onde ya, dapat dari mana atau dari pasar, dari mana itu biasanya ada. Itu kan kue onde-onde itu kan bulat. Nah, dia itu ada partikel-partikel kecil. Apa ya? Apa ya sebutnya? Itulah yang kecil putih-putih itu ya. Itu di onde-onde. Ah, itu menurut Thomson. Kayak itu tuh atom tuh, kata John Thomson. Suatu bola pejal yang permukaannya dikelilingi elektron dan partikel lain yang bermuatan positif sehingga atom bersifat netral. Kelemahan model Thomson. J. Thomson ini tidak dapat menjelaskan susunan muatan positif dan negatif dalam bola atom tersebut. Hasil percobaan J. Thomson, muncul sinar yang bergerak dari katoda anoda. Sinar tersebut dapat dibelokkan oleh medan listrik dan magnet, artinya sinar memiliki muatan listrik. Dari hasil tersebut, Thomson menemukan adanya partikel negatif, kemudian dinamakan atom ya. Lanjut. Ada model atom menurut Rutherford ya. Jadi beliau juga mengeksperimen bahwasanya penembakan lempeng tipis dengan partikel alfa. Ternyata partikel itu yang diteruskan, dibelokkan atau dipantulkan berarti tidak dalam atom terdapat susunan-susunan partikel bermuatan positif dan negatif. Hipotesa dari Rutherford adalah atom yang tersusun dari inti atom dan elektron yang mengelilinginya. Inti atom bermuatan positif dan massa atom terpusat pada atom. Kelemahan. Jadi setiap model atom itu menurut ada yang menurut Dalton, ada menurut Thomson ya, ada menurut Rutherford ya. Itu ada kelemahan dan kelebihan ya. Ada kelemahan dan kelebihan. Nah, kelemahannya apa menurut Rutherford? Tidak dapat menjelaskan mengapa elektron tidak jatuh ke dalam inti atom. Berdasarkan teori fisika, gerakan elektron mengitari inti ini disertai pemancaran energi, sehingga lama-kelamaan energi elektron akan berkurang dan lintasannya makin lama akan mendekati inti dan jatuh ke dalam inti. Ada juga percobaannya. Apa hasil percobaan dari Rutherford? Sebagian yang pertama yaitu sebagian besar partikel alfa menembus lurus, menunjukkan bahwa sebagian besar volume atom adalah ruangan kosong. Yang kedua, sebagian kecil partikel dibelokkan. Nah, menunjukkan sebagian kecil ya, sebagian kecil menunjukkan bahwa sebagian kecil partikel dibelokkan, menunjukkan adanya pusat muatan di dalam atom. Yang ketiga, sangat sedikit partikel terpadu kembali, menunjukkan bahwa pusat tersebut sangat kecil tetapi sangat padat. Model atom Nisbet, kelemahan Rutherford diperbaiki oleh Nisbet dengan percobaan menganalisis spektrum dan atom terdiri.
Kelebihan atau board adalah bahwa atom terdiri beberapa kulit untuk tempat berpindahnya. Percobaan dari Niels Bohr ya, Niels Bohr, atom hidrogen memancar cahaya. Jika cahaya dilewatkan melalui prisma tidak berwarna kontinu, yang muncul adalah garis-garis warna tertentu. Lanjut. Mungkin cukup sekian materi tentang teori perkembangan atom ya yang kami bisa sampaikan. Materi ini kami buat untuk memenuhi perbaikan nilai UTS mata kuliah kimia dasar. Semoga materi ini bisa membantu perbaikan nilai kami serta bisa dipahami oleh rekan-rekan mahasiswa ataupun mahasiswi sebagai bahan ajar. Dan saya mohon maaf apabila ada kesalahan baik itu dalam penyebutan ataupun dalam apa ya, dalam penyebutan nama ya. Mungkin dari materi ini mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf Ibu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.